Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan satu konsep yang kelihatannya simple tapi sebenarnya dalam banget, yaitu iman. Kita nggak cuma ngomongin teori dasar di sini, tapi kita bakal narik konsep ini ke kehidupan sehari-hari berdasarkan diskusi panel teologi yang benar-benar mencerahkan baru-baru ini. Biar gampang ngikutinnya, agenda kita hari ini terbagi dalam 6 poin aja. Pertama, mendefinisikan iman tak terlihat. 2, iman versus meminta tanda. 3, belajar dari tokoh Alkitab. 4, iman berbeda dengan perasaan. 5, kasih karunia dan keselamatan. Dan puncaknya yang keenam, memiliki iman Yesus. Oke siap? Kita bedah satu-satu. Kita langsung masuk ke bagian pertama, mendefinisikan iman tak terlihat. Semua yang bakal kita omongin hari ini tuh berakar dari satu ayat yang luar biasa, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 1. Ayat ini benar-benar jadi fondasinya. Dibilang kalau iman itu dasar dari harapan-harapan kita, sekaligus sebagai bukti kuat dari hal-hal yang nggak kita lihat sama sekali. Keren kan? Ada buktinya tapi wujudnya nggak kelihatan. Nah, biar lebih kebayang, para panelis ngasih 3 analogi zaman now yang pas banget buat ngejelasin konsep abstrak ini. Gini, coba bayangin iman itu kayak wifi. Anda nggak bisa lihat sinyalnya kan? Tapi sinyal itu yang bikin gadget Anda connect ke sumbernya. Terus iman itu kayak akar pohon. Dia ngumpet di bawah tanah, nggak pernah dipamerin, tapi justru akar itu yang ngasih kehidupan buat si pohon. Atau yang paling kerasa, kayak oksigen. Nggak kasat mata, tapi coba aja tahan napas, pasti langsung kerasa betapa vitalnya hal yang nggak kelihatan itu tiap harinya. Tapi ini sering banget jadi bahan pikiran. Kalau iman itu emang tentang hal yang nggak kelihatan, salah nggak sih kalau kita sesekali minta tanda yang kelihatan dari Tuhan? Nah, pertanyaan itu ngebawa kita ke bagian kedua, iman versus meminta tanda. Coba deh kita bandingin motif orang-orang di Alkitab saat mereka minta tanda. Di satu sisi ada tokoh kayak Gideon atau Raja Hizkia. Mereka minta tanda murni buat mastiin atau mengkonfirmasi perintah yang udah Tuhan kasih sebelumnya. Di sisi lain, ada orang-orang Farisi yang nuntut tanda dari Yesus. Bedanya apa? Niatnya. Orang Farisi minta tanda cuma buat muasin ego dan nutupin ketidakpercayaan mereka, padahal buktinya udah jelas banget ada di depan mata. Kalau ditarik ke zaman sekarang, ini nyentil banget. Pernah nggak sih Anda lagi bingung, terus minta tanda dari Tuhan dengan cara main lempar koin dan berharap hasilnya sesuai sama keinginan spesifik Anda? Jujur aja nih, itu bukan iman. Itu mah kita lagi maksain kehendak kita sendiri, tapi dibungkus rapi pakai alasan mencari kehendak Tuhan. Biar lebih praktis, kita masuk ke bagian ketiga, belajar dari tokoh Alkitab. Kita bakal lihat 3 orang luar biasa, dan kisah mereka ini bukan cuma sejarah kuno loh, tapi cetak biru dari gimana iman itu bekerja. Pertama, ada perempuan Kanaan. Dia ini diremehin, dicuekin, tapi dia gigih banget karena dia percaya 100% sama karakter kasih Yesus. Terus, perwira Romawi. Secara teknis dia ini orang luar, outsider, tapi kerendahan hatinya luar biasa, dan dia yakin satu patah kata dari Yesus aja udah cukup buat nyembuhin. Dan yang terakhir, ini pasti sering kita alamin, kisah seorang ayah yang lagi putus asa abis. Meski dia didera keraguan dan melihat kegagalan beruntun, dia memilih untuk tetap bergantung sama Yesus. Nah, ngomong-ngomong soal keraguan tadi, ini nyambung banget sama bagian keempat kita, iman berbeda dengan perasaan. Dengerin baik-baik ya, salah satu jebakan paling umum dalam perjalanan rohani kita adalah nyamain iman dengan perasaan. Perasaan itu ibarat cuaca, gampang banget berubah, naik turun, dan sangat dipengaruhi sama apa yang lagi terjadi hari itu. Tapi iman itu komitmen yang stabil, ibarat janji pernikahan lah, kayak yang disinggung di kitab Amos pasal 3 ayat 3. Anda setuju buat terus jalan bareng, mantap, walau kondisi emosi lagi nggak mendukung sama sekali. Makanya, pembuktian iman yang paling keren itu justru lahir di masa-masa gelap. Anda boleh kok ngerasa kecewa berat atau bahkan marah sama Tuhan pas rencana Anda hancur berantakan, gak apa-apa, itu normal. Tapi ujian sebenarnya ada di titik ini. Iman adalah keputusan sadar di mana Anda bilang, oke Tuhan, aku hancur, aku marah, tapi aku tetap memilih buat berserah dan natap Engkau. Lalu, gimana komitmen iman yang sekuat ini nyambung sama urusan keselamatan kita? Ini yang bakal kita bahas di bagian kelima, kasih karunia dan keselamatan. Dinamika antara kasih karunia Tuhan dan iman kita itu paling gampang dijelasin lewat kisah bangsa Israel di padang gurun. Polanya gini, pertama, ada masalah fatal, digigit ular berbisa yang ngelambangin masalah dosa kita. Kedua, Tuhan turun tangan ngasih solusinya secara gratis lewat ular tembaga. Ini yang kita sebut kasih karunia. Nah yang ketiga, responsnya. Umat Israel tuh nggak disuruh bikin ritual ribet, mereka cuma disuruh satu hal, menatap ular tembaga itu. Tindakan sekedar menatap inilah yang namanya iman.
Tapi awas, jangan sampai salah kaprah soal persentasenya. Pekerjaan berat buat menyelamatkan kita itu mutlak dikerjakan secara utuh oleh kasih karunia Tuhan. Iman dari pihak kita itu cuma tindakan kecil, ibarat tangan yang cuma perlu terbuka buat nerima kado keselamatan yang udah dibayar lunas. Sesimpel itu. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6 sekaligus puncak pembahasan kita hari ini. Memiliki iman Yesus. Kita ketemu sama satu frasa yang dalam banget dari kitab Wahyu, yaitu iman Yesus. Para panelis ngebongkar kalau frasa ini punya makna ganda. Kita bukan cuma dipanggil buat punya iman secara objektif, yaitu percaya kepada Yesus. Lebih gila lagi, kita diajak buat punya iman seperti imannya Yesus. Maksudnya, menduplikasi tingkat penyerahan diri dan ketaatan yang persis sama kayak yang Yesus tunjukin ke Bapaknya selama dia hidup di bumi. Luar biasa kan? Tapi harus kita akui, iman kualitas tinggi kayak gini jelas nggak bakal turun dari langit dalam semalam. Anda harus ngelihat iman itu kayak otot di tubuh kita. Kalau mau kuat, ya harus terus-menerus dilatih, direfleksikan, dan dikasih beban tiap hari. Kalau cuma didiamin aja, otot rohani ini pasti bakal menyusut. Terus gimana dong cara kita ngelatih otot iman ini? Latihannya lewat kebiasaan sehari-hari yang konkret. Pertama, buka dialog dengan baca Alkitab, biarin Tuhan ngomong ke kita. Habis itu bales dong, kita ngomong ke Tuhan lewat doa setiap hari. Dan rutinitas ini bakal makin sempurna kalau setiap pekannya kita ngumpul kayak di sekolah Sabat buat saling bagiin berkat rohani. Energinya bakal kerasa berlipat ganda kalau kita bareng-bareng komunitas. Pembahasan materi ini akhirnya bawa kita pada satu refleksi penutup. Sambil Anda menyudahi sesi ini dan siap-siap balik ke rutinitas, saya mau nantang Anda dengan satu pertanyaan penting. Udahkah Anda melatih iman Anda hari ini? Teruslah ambil langkah-langkah kecil buat nguatin koneksi yang nggak kelihatan tadi. Makasih banyak udah nemenin saya mengupas tuntas materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.